Saya pernah, bahas di YouTube channel saya juga, Hmm. sejauh ini yang saya nyangkut ada, sepuluhan miliar yang dalam posisi nyangkut sudah beberapa tahun ini karena Hmm. saya salah analisa, Hmm. gitu. Jadi saya ada beli satu saham, tiba-tiba pada saat saya beli, bid Hmm. offer-nya tiba-tiba jadi tipis, volumenya jadi hilang dan saya terperangkap di situ, Hmm. gitu. Itu saya pernah bahas detail di saya punya YouTube channel. Terus akhirnya diapain tuh, Mas? Solusi bener-bener itunya gimana? Ya Oh, sudahlah, direlakan. direlakan Karena saja. sekarang pun nggak bisa Hmm. cut loss karena liquidity-nya nggak support lagi gitu. Jadi Oke. kalaupun saya cut loss mungkin kalau dijual pelan-pelan tiap hari baru mungkin 5 tahun lagi Hmm. baru habis. Untung psikologisnya sehat ya, Mas, ya, kalau nggak udah gila kayaknya, Mas. Ya 10 miliar. memang harus kayak gini gitu ya. Apapun yang terjadi Iya kayak iya datar iya aja iya iya kayak iya. ya udah gimana, emang game-nya begini. Tuh teman-teman ya, mungkin yang kemarin baru berapa, lihat ada contohnya yang lebih besar, tapi ya santai Ya aja itu gitu bukan ya. prestasi, Ya. jangan, kalau bisa jangan seperti Bukan saya. prestasi, tapi setidaknya oke, ini bisa kita jadikan apa ya, lesson learn lah yang Lesson mungkin learned, at ya. least mungkin dari kesalahan Mhm. saya yang nonton ini Mhm. nggak mengulangi hal yang sama gitu. Betul sekali, itu jadi note kita. Oke, Mhm. kan sudah cukup banyak nih strategi-strategi ataupun pengalaman. Saya mau nanya yang santai-santai aja ya, Mas Kev Oke. ya. Pertama, mungkin ini boleh singkat, boleh dikasih alasan juga. Mhm. Sosok yang menjadi inspirasi dalam berinvestasi sampai saat ini. Kalau ada silakan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nggak ada sih, Nggak ada ya? karena semua ada baik dan buruknya, Hmm. jadi kita belajar dari semua gitu. Oke, semuanya ya Iya. menjadi influencer sendiri untuk Mas Kev. Mhm. Kemampuan kita untuk analisis teknikal dan fundamental kepakai nggak sih di kondisi-kondisi semacam ini? Sangat kepakai. Dan kedua bentuk analisa itu bukan merupakan pilihan. Hmm. Jadi kurang tepat kalau kita bilang, lu orangnya teknikal atau fundamental. Kita kalau di pasar saham kita lihat semua jenis indikator dan semua jenis analisa. Kita mau bilang teknikal pun harus ada fundamentalnya kan. Kita nggak mungkin masuk ke sebuah saham, teknikalnya bagus, tapi perusahaannya model listing bangkrut misalnya. Ya nggak bisa kan. Jadi itu sebuah sinergi, kesinambungan yang nggak bisa kita lewatkan gitu. Kalau analisa-analisa ini tentunya terpakai. Karena sebetulnya dari sebelum MSCI memberikan pengumuman, 1 minggu atau kurang lebih 10 hari sebelumnya itu asing sudah keluar terus dari Indonesia. Entah itu mereka mungkin tahu lebih dulu atau mereka emang kebetulan saja, saya kurang tahu. Tapi kalau kita punya sense di pasar modal, akhirnya kita bisa membuat analisa sederhana. Ini kayaknya mau ada sesuatu. Sesuatu apa kan kita tidak tahu. Bahkan di setiap market crash kita nggak tahu kan penyebabnya apa. Dulu dari tahun 2008 bahkan sebelumnya sampai sebelum COVID, orang merasa bahwa terjadinya market crash itu hanya karena faktor-faktor ekonomi. Ternyata 2020 faktor kesehatan atau faktor ada sebuah pandemi ini bisa menyebabkan market crash. Sekarang 2026 kita melihat bahwa faktornya ternyata salah satunya adalah faktor perang. Kalau MSCI itu kan longsor tapi Indonesia aja, yang lain sebetulnya baik-baik saja. Tapi kalau yang sekarang lumayan terdampak dan Indonesia kena hajar 2 kali, ya no one knows kan. Tiba-tiba datang dan di tengah orang yang sedang euforia. Makanya kita di market itu harus selalu menjadi orang yang refleksnya cepat, tahu kapan masuk, optimis, tapi juga punya sense of realistis. Strategi paling baik tuh sering-sering meditasi, Mas. Oke, ini jadi akhirnya kombinasi semuanya. Kombinasi semua. Analisis semuanya, kemampuannya, sense-nya juga tahu, refleksnya gimana yang harus dilakuin. Jadi tepat ya keputusannya. Betul. Dan penting ini mumpung karena diundang podcast. Kalau berencana menjadi seorang trader saham, itu bukan pekerjaan yang bisa ditinggal tidur. Kalau masih sibuk dengan kerja 9 to 5 atau punya bisnis, nggak keurus kan? Akhirnya banyak yang mau cut loss lupa atau punya planning tapi lupa ngamatin saham tiba-tiba udah longsor gitu. Ya inilah. Seperti inilah. Kalau kerjaan saya kan memang full time. Saya tiap hari liatin market. Goyang sedikit kita udah kira-kira ini ada sesuatu. Gak ketinggalan lah. Gak ketinggalan, kita bisa kabur duluan. Bahkan dengan hitungan detik kita bisa kurangin posisi gitu. Nah, tapi kalau sekarang lagi bisnis, lagi jaga toko, lagi kerja ya ketinggalan gitu kan. Oke. Ini saran atau tips juga buat teman-teman di luar sana yang memang ingin menasbihkan diri menjadi trader di pasar saham. Lantas tadi aku mau nyambung ke Mas Kev, tadi sempat nyebut ya, bisa exit, bisa entry. Nah, kalau dari Mas Kevin sendiri ada nggak sih tipsnya atau caranya untuk entry dan exit biar optimal lah cuan yang didapetin? Kalau hari-hari ini saya udah pakai AI untuk
membantu saya, makanya saya bikin Sarah AI. Hmm. Tapi kalau misalnya teman-teman yang masih melakukan analisa secara manual, ya tentu yang pertama adalah sensitif dengan berita. Sensitif dengan berita, tapi juga kita harus punya analisa yang sudah kita lakukan sendiri. Jadi nggak menjadi orang yang gampang sekali terbawa berita. Mentah-mentah ya. Ya, jam 1 ada berita, ada serangan. Jam 2 bilang damai, langsung beli lagi, padahal ternyata belum selesai. Itu juga hal yang nggak baik buat portofolio kita, karena terlalu banyak goncangan, biasanya cut loss setiap hari jadinya gitu. Jadi harus punya plan yang jelas. Yang kedua, sabar. Karena kita nggak tahu selesainya kapan. Ketiga, jangan pernah merasa bahwa kita akan dapat harga paling rendah. Karena nggak akan bisa. Jadi itu tidak realistis untuk kita menargetkan, pokoknya gue mau beli di harga yang paling rendah, nanti jual di harga paling tinggi. Nggak akan pernah terjadi. Karena kita bukan Tuhan yang tahu titik terendahnya kapan kan. Yang bisa kita lakukan, mengoptimalkan harga beli dan harga jual kita aja gitu ya. Sesimpel itu aja. Dan kalau ternyata harga yang sudah kita beli ternyata bukan merupakan harga yang terbaik, ya kita harus mengerti bahwa oke, analisa gue salah, gue cut loss. Udah, begitu aja. Jadi bermain investasi ini 90% lebih ke psikologi sebetulnya. Betul. Karena bagaimana kita bisa melihat diri kita secara jujur, oke, gue benar atau gue salah gitu. Kalau gue benar ya habis itu analisa naik, kalau salah ya harus ngerti bahwa berarti nggak boleh denial dong ya? Nggak bisa denial. Harus melek, dan ego kita itu harus rendah mungkin. Kalau merasa diri kita yang paling benar terus, ya karena gini, kita bicara analisa teknikal segala macam. Sekarang tanya ChatGPT langsung ada jawabannya kok. Setiap orang punya analis pribadi kan, bisa dibilang. Meskipun mungkin ChatGPT bukan yang paling akurat, tapi at least mereka dapat gambaran daripada nggak dapat sama sekali. Tinggal mereka mau. Tinggal kita justifikasi dengan apa? Betul. Ada angka misalnya beli di harga 5.000, cut loss di harga 4.700, misalnya antar take profit di 6.000, misalnya. Harganya udah jadi 4.700 gitu. Berani cut loss nggak? Biasanya ntar berada di fase denial. Enggak lah, ntar juga naik lagi. Nah, itu kemudian untuk mengatur psikologis dan emosinya gimana nih Mas Kev? Dari orang yang sudah pengalaman dari market 2008. Tidak semua orang memang dilahirkan untuk trading. Jawabannya itu. Ada orang yang memang nggak kuat mentalnya, DCA saja, beli cicil tiap bulan. Atau bahkan nggak kuat. Saya DCA pun nggak kuat, reksadana aja udah. Benar. It's not your game, then ya sudah. Gitu. Ini saya ngomong seperti ini setelah 18 tahun kan. Saya nggak bisa ngomong, kamu pasti bisa jadi trader. Mungkin mentalnya nggak kuat. Dan ini sudah, jangan dipaksa. Gitu. Toh tidak jadi trader pun, sebagai seorang investor pun, ya tetap bisa menghasilkan juga. Betul. Ya. Dan by historical data, dari zaman dulu sampai sekarang, IHSG kita naik terus kan. Meskipun ada hiccups, ada goncangan-goncangan. Kalau ditanya sekarang, saya positif nggak? Saya mendukung Indonesia nggak? Pasti. Saya yakin ke depannya IHSG pasti bisa 10.000 ke atas.